cintaku terbaik untukmu. Meski ku bukan bintang di langit, tapi cintaku yang terbaik. Tapi cintaku terbaik untukmu. Meski ku bukan bintang di langit, tapi cintaku yang terbaik. Tapi cintaku yang terbaik. Tapi cintaku yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selamat berjumpa bersama saya Suri Biawatika dalam acara Tatap Suka. Selama 30 menit ke depan saya akan menemani Anda dengan topik terupdate tentunya. Dan inilah Tatap Suka selengkapnya. Pemirsa, pada edisi kali ini kita akan membahas topik seputar kebijakan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mengenai ada apa dengan hari Sabtu. Wah, tentunya sangat menarik sekali pemirsa, dan pastinya akan sayang jika dilewatkan. Apalagi di sini saya tidak sendiri. Nanti saya akan ditemani oleh narasumber kita yang pastinya akan kita mintai penjelasan mengenai topik kita pada kali ini. Dan siapakah narasumber kita pemirsa? Narasumber kita pada kali ini adalah Bapak Dr. Haji Waryono MAG. Beliau merupakan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pemirsa, bagaimanakah perbincangan kita dengan narasumber kita kali ini? Saksikan selengkapnya setelah pariwara berikut ini. Negara kita ini rugi miliaran rupiah gara-gara pita cukai ilegal. Barang kena cukai yang beredar di pasaran itu ternyata ada yang pita cukainya palsu, bekas pakai, atau bahkan tidak ditempeli sama sekali. Bagi pabrik atau orang yang berani menjual barang kena cukai ilegal, ancamannya denda atau penjara. Tadi kopinya satu. Aku kapok. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemirsa, kembali lagi bersama kami di Tatap Suka yang pastinya selalu menghadirkan topik terupdate. Dan pemirsa, mengenai pembahasan kita pada edisi kali ini yaitu kebijakan mengenai ada apa dengan hari Sabtu. Dan tentunya pemirsa sendiri pastinya penasaran kan mengenai topik kita pada kali ini. Dan pemirsa, itu semua nanti akan kita
kupas tuntas bersama narasumber kita. Namun sebelum kami menghadirkan narasumber di hadapan Anda, mari kita simak liputan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di Tatap Suka UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kami akan mengupas tentang kebijakan seputar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada hari Sabtu. Kami sudah berada di depan Rektorat UIN Sunan Kalijaga. Saya bersama Nela melaporkan langsung. Ya, saya kurang setuju dengan kebijakan ini karena kegiatan di hari Sabtu itu sebenarnya cuma sebentar, terus cuma 0 SKS juga, semua fasilitas yang ada juga tutup. Jadi kita cuma kuliah sekitar 1 jaman, setelah itu juga nggak ada yang bisa dilakukan karena pintu masuk fakultas aja yang di depan ditutup, jadi kita lewat samping. Jadi saya kurang setuju dengan kebijakan ini. Saya nggak tahu latar belakang keputusan ini kan, itu langsung dari atasan kan. Ya pemirsa, liputan tadi terkait dengan topik kita yang akan kita bahas pada edisi kali ini. Dan bagaimanakah informasi selanjutnya? Bersama narasumber kita akan mengupas tuntas mengenai topik kita pada kali ini. Dan di sini telah hadir bersama saya seorang narasumber kita yang tentunya akan kita mintai penjelasan mengenai pembahasan kita kali ini, yaitu Bapak Dr. Haji Waryono MAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah baik, sehat, dan tadi pagi saya ikut jalan-jalan pagi. Alhamdulillah Pak, nampak Pak dari wajahnya senang, sehat. Iya dong, apalagi akhir pekan kan? Iya Pak, oh iya akhir pekan, betul sekali Pak. Ini hari keluarga mestinya ya. Hari keluarga, tapi Bapak menyempatkan untuk hadir ke sini ya Pak ya? Termasuk keluarga Fakultas Dakwah. Oh iya, kita termasuk keluarga dari Bapak sendiri, Fakultas Dakwah. Bapak ini merupakan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ya Pak ya. Iya. Mengenai topik kita kali ini, apakah Bapak sudah tahu topik kita edisi kali ini Pak? Iya, alhamdulillah tahu. Ya, mengenai kebijakan ya Pak, Ya, kebijakan terkait dengan ada apa dengan hari Sabtu ya, Pak. Ya. Tadi sempat kita tayangkan sebuah liputan Pak, ya. Dan dari liputan tersebut Pak, tanggapan Bapak sendiri mengenai liputan tersebut seperti apa? Ya, liputan tadi menurut saya sudah cukup bagus, meskipun mungkin karena apa ya, butuh waktu ya untuk menjadi profesional gitu ya. Tapi dari sisi teman-teman sebagai pemula, menurut saya sudah lumayan bagus gitu. Wah, apresiasi sekali buat teman-teman yang mau belajar, mau berusaha ya Pak ya, walaupun belum sempurna, tapi kan setidaknya ada nilainya. Terus berkarya ya Pak. Dan untuk dari liputannya, mengenai isi liputannya sekarang Pak, tanggapan Bapak mengenai isi liputan tersebut, kan liputan tersebut berkaitan dengan kebijakan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tanggapan Bapak sendiri mengenai isi liputan tersebut seperti apa? Iya, jadi mengenai tema liputan itu kan memang terkait dengan mungkin beberapa pertanyaan mahasiswa ya. Apalagi yang baru gitu kan, tentu banyak yang bertanya gitu kan, kenapa sih hari Sabtu itu tidak maksimal? Mungkin yang kedua juga, kok tetangga sebelah kok nggak ada kuliah gitu kan? Iya. Kemudian yang ketiga, ini juga penting ya, teman-teman itu mencari narasumber yang ya mungkin representatif lah. Bukan berarti Pak Habib tadi kurang representatif ya, bukan ya. Tapi maksud saya karena ini kebijakan rektorat, nah bertanyanya kepada rektorat. Nah gitu kan, karena kita ini di bawah kan menjalankan tugas. Nah, memang kebijakan hari Sabtu ini sebenarnya bukan eranya Pak Musa ya, tapi sejak eranya Pak Amin. Itu pun ada uji coba dulu gitu, karena sebelumnya kan 6 hari kerja. 6 hari kerja sebelumnya gitu kan.
Baru kemudian era Pak Amin terakhir itu ada uji coba 5 hari kerja. Nah, tapi kelihatannya ini kurang mempertimbangkan tentang kapasitas mahasiswa dari masing-masing fakultas. Nah, Fakultas Usuluddin dengan dakwah itu kan jumlah mahasiswanya berbeda kurang lebih 1000. 1000. Iya. Nah, jadi kalau di sana nggak ada kuliah hari Sabtu karena memang sudah habis gitu kan. Jam 4 pokoknya hari terakhir kuliah hari Jumat itu. Nah, kalau kita kan kelebihan. Ya, makanya ke depan ini teman-teman sudah punya pikiran gitu ya. Nggak usah ada hari Sabtu. Catatan mahasiswanya dikurangi gitu. Oh, seperti itu kuotanya ya Pak. Kuotanya dikurangi. Dan tanggapan Bapak sendiri mengenai perubahan yang tadinya itu dari 6 hari hari kerja dan sekarang menjadi 5 hari. Tanggapan Bapak sendiri mengenai perubahan kebijakan tersebut seperti apa? Iya, sebenarnya Yogyakarta kemudian juga teman-teman UGM sudah lebih lama ya mempraktekkan 5 hari kerja ya. 5 hari kerja. Memang catatannya 5 hari kerja itu kan berarti nambah waktu atau jam ya. Semula kita bisa pulang misalnya sebelum jam 3 gitu ya. Kita harus menambah sampai jam 4 kecuali hari Jumat gitu kan. Dan ini sebenarnya punya dasar bahwa hari akhir pekan itu adalah hari keluarga gitu ya. Jadi kita bisa manfaatkan untuk keluarga gitu. Tapi ternyata hari Sabtu juga masih ada yang kuliah gitu kan. Termasuk acara-acara lain juga banyak hari Sabtu gitu kan. Nah, ini yang kalau saya senang kalau misalnya betul-betul hari Jumat itu hari terakhir kerja di kantor. Nah, hari Sabtu Minggu itu untuk sosial, untuk keluarga dan seterusnya gitu. Jadi itu alasannya kenapa kita sekarang dari kuliahnya itu menyesuaikan ya Pak dari hari Senin hingga Jumat. Tapi kenapa Pak di fakultas kita sendiri masih ada terdapat mahasiswa yang pada hari Sabtu tersebut kuliah Pak? Nah yaitu karena kelebihan kuota kita. Kelebihan kuota. Dan yang kedua kelebihan kuota itu juga salah satunya adalah ada dosen luar biasa, dosen LB. Nah dosen LB ini kan punya aktivitas di luar fakultas dakwah. Nah mereka yang pokok itu kan di luar, yang tambahan itu di fakultas dakwah. Nah mereka tidak bisa kalau di hari-hari kerja mereka yang sudah pokok. Nah, makanya ditempatkannya hari Sabtu gitu kan. Jadi Sabtu itu juga salah satunya permintaan mereka. Atau ada dosen-dosen gitu ya, meskipun nggak besar, itu yang minta juga hari Sabtu. Gitu. Ya kita berikan gitu kan. Iya, gitu. Seperti itu ya Pak. Jadi bukan kebijakan dari atas tapi sesuai dengan kondisional ya, kondisional fakultas dan juga dosen. Memang ini akibatnya berat ya. Beratnya apa? Kita harus menyiapkan namanya pelayan kan? Nah, pelayan ini kan harus dibayar. Lah kalau misalnya hari Sabtu nggak ada kuliah kan berarti free gitu kan, nggak ada tambahan biaya gitu kan. Jadi ada resikonya memang. Tapi kenyataannya sampai pada hari ini ternyata masih terdapat juga yang hari Sabtu. Makanya teman-teman Kajur, Sekjur sudah punya pikiran gitu. Nah, ini harus mengurangi kuota mahasiswa gitu. Nah, untuk kan tadi harus dikurangi kuota mahasiswa ya Pak ya. Dan selama ini kebijakan tersebut untuk mengurangi kuota mahasiswa itu sudah dilaksanakan atau belum? Alhamdulillah sudah dilaksanakan. Jadi zaman dekan sebelum saya itu kan menerima mahasiswa luar biasa banyak ya, sampai hampir 500 lebih gitu ya. Nah ini zaman saya ini hasil kesepakatan diskusi dengan teman-teman itu dikurangi. Misalnya sekarang ini hanya menerima 431. Jadi kurangnya kan sudah 100-an lebih ya. Nah ini harapannya apa? Kualitas input bagus gitu kan. Kemudian satu kelasnya tidak banyak, pelayanannya harapannya juga maksimal. Nah gitu. Dan untuk pelayanan di hari Sabtu bagi mahasiswa yang masih yang kuliah gitu pada hari Sabtu, apakah tetap ada Pak? Ya pelayanannya itu tadi paling hanya sebatas petugas absensi gitu ya, kemudian yang membuka dan menutup kelas gitu ya, berisi kelas dan seterusnya. Tapi tugas administratif nggak ada. Kenapa tidak dimaksimalkan juga Pak untuk itu sekali lagi untuk memaksimalkan itu kan butuh biaya gitu. Tidak ada. Itu saja misalnya ada petugas kayak Mas Sigit dan lain-lain. Kemudian yang kedua cleaning service kan juga
tambahan lagi gitu kan. Padahal kalau hari biasa mereka kan ditanggung oleh PT-nya gitu kan. Seperti itu ya Pak ya. Seperti itu. Padahal SPP teman-teman tuh berapa ya? Saya lupa ya. Kan sekarang kita udah sistem UKT Pak. UKT, ya. UKT kita pun sebenarnya sangat rendah ya. Sangat rendah. Iya. Alasannya kenapa Pak dibuat UKT seperti itu? UKT itu kebijakan negara. Kebijakan negara. Iya, itu. Kemendikbud, kemudian Kemenang ikut gitu ya. Kalau di Kemendikbud yang saya tahu itu kan ada 5 skema ya. Jadi ada 5 pilihan gitu. Kalau kita hanya 3. Hanya 3 pilihan kita. Itu pun fakultas agama itu kan murah ya. Gitu, sangat murah gitu. Jadi ada kalanya UKT tersebut membantu kita ya Pak ya. UKT jelas membantu. Karena fakultas dakwah itu 33% itu UKT-nya 0 sampai 400. Jadi ada teman-teman mahasiswa sekarang ini yang masuk itu bayarnya 0 sampai 400 ribu. Jadi sangat membantu. Sangat membantu sekali. Dan pemirsa, ternyata sangat menarik sekali pemirsa pembahasan topik kita pada kali ini dengan Bapak narasumber kita ya Pak ya. Tentunya pemirsa di rumah penasaran juga kan apa sih selengkapnya yang akan kita bahas dengan Bapak narasumber kita. Jangan kemana-mana, kita saksikan Tatap Suka. Bersama kami di Tatap Suka yang tentunya menghadirkan topik terupdate. Dan terima kasih untuk pemirsa yang masih setia menyaksikan Tatap Suka edisi kali ini. Tentunya bersama Bapak Dekan kita ya Pak ya. Iya. Dan selanjutnya Pak ini ada yang mau saya tanyakan lagi nih. Oh boleh. Ketemu ya. Untuk ketemu ya Pak ya, kesempatan jangan disia-siakan. Betul ya. Bapak maklum bapaknya kan sibuk gitu ya Pak. Pak, apakah sama Pak kebijakan yang ada di fakultas kita, Fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan fakultas-fakultas lainnya di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta? Ya, jadi kebijakan dari universitas itu sama ya, 5 hari kerja. 5 hari kerja. Kemudian di fakultas itu sifatnya kebijakan fakultas, kebijakannya tetap sama. 5 hari kerja tapi kondisional. Kita masih beruntung ya, dakwah itu tidak sampai ada kuliah malam gitu kan. Nah di tempat lain, di fakultas lain itu misalnya Saintek, Fakultas Tarbiyah itu sampai malam. Sampai malam. Jadi kita ini masih siang gitu kan. Nah tentu saja tadi kalau melebihi dari jam 4 gitu ya, atau 4:30 di hari Jumat itu berarti ada namanya lembur. Nah jadi pegawai yang ditugaskan itu juga honornya honor lembur. Oh, seperti itu. Seperti itu. Jadi Fakultas Tarbiyah kenapa sampai malam? Karena mahasiswanya juga luar biasa banyak. Fakultas Saintek itu prodinya banyak. Prodinya ada 10. Nah, kita kan hanya 5. Gitu. Seperti itu. Untuk Fakultas Dakwah sendiri Pak yang memang masih terdapat mahasiswa yang pada hari Sabtu tersebut kuliah Pak. Kenapa tidak digantikan dengan jam malam? Sama seperti Fakultas Saintek dan Tarbiyah gitu Pak. Ya, kalau misalnya teman-teman mau menghendaki malam dan dosennya mau. Oh, iya Pak. Itu tergantung dengan dosen. Iya, misalnya kuliahnya akhir pekan gitu kan, sekalian malam mingguan gitu ya. Malam mingguan di kampus. Bagus juga. Sambil belajar ya Pak. Daripada pacaran sia-sia. Iya, itu kan bermanfaat ya Pak. Lebih bermanfaat belajar gitu. Dan Bapak sendiri kan pada hari Sabtu mengajar, bukan begitu Pak?
Saya hari Sabtu alhamdulillah nggak ngajar di fakultas. Namun? Tapi saya ngajar di pasca sarjana. Nah, menurut maksudnya biar tidak mengganggu tugas saya sebagai dekan di fakultas. Oh. Jadi saya mengambil akhir pekan di pasca sarjana, itu maksudnya seperti itu. Apa tidak mengganggu weekend Bapak Nah, dengan ini keluarga? juga sudah kesepakatan dan kontrak kerja dengan anak dan istri. Oh, betul. Iya, seperti itu. Ini sudah janjian ini 1:30, tapi masih di sini. Tidak apa-apa, Pak. Ini kan merupakan suatu experience, Pak. Wah, iya. Experience. Iya, pengalaman. Pengalaman. Iya, oke. Dan ada nggak sih, Pak, kebijakan yang selama ini dibuat oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi itu yang ditentang oleh mahasiswa kita sendiri? Yang ditentang, kalau yang ditentang ya tidak banyak tapi ada gitu ya. Misalnya 2 semester lalu kita menerapkan agar mahasiswa yang tidak masuk gitu ya, itu menulis surat izin. Surat izin. Nah, kemudian yang kedua, ini mohon maaf meskipun sudah ada kode etik mahasiswa gitu ya mengenai pakaian, tapi tetap saja gitu kan. Ini yang cowok protes, kenapa pakai sandal apa? Nggak boleh, sementara teman-teman cewek yang super ketat tetap masuk gitu kan. Ini nggak adil katanya teman-teman yang cowok gitu kan. Tapi yang bukan cowok yang di PPTD loh ya. Iya. Nah, kalau PPTD itu bagus-bagus loh. Semoga yang di PPTD tidak seperti itu ya, Pak. Iya gitu, kita beri aplaus lah pokoknya. Iya. Gitu. Dan untuk dari pihak kita sendiri, Pak, menanggapi mahasiswa yang seperti itu bagaimana? Ya, saya sebagai pimpinan dan juga teman-teman pengelola yang lain sudah paham lah bahwa lain lubuk, lain belalang, lain kepala, lain pula pikirannya gitu kan. Kita ini memposisikan diri sebagai pelayan gitu kan, karena itu juga perlu mendengar gitu kan. Tapi sekaligus juga saya berharap teman-teman itu bukan sekedar menolak misalnya gitu ya atau menentang, tapi mungkin juga saya membutuhkan pikiran-pikiran cerdasnya, kreatifnya gitu kan. Kalau memang Anda menolak, apa solusinya gitu kan. Kalau memang Anda tidak setuju misalnya gitu ya, apa gitu kan. Sebagai contoh sebenarnya saya pengen di Fakultas Dakwah itu tidak ada satupun yang merokok di lingkungan Fakultas Dakwah. Sangat bagus sekali itu, Pak. Karena misalnya ya, mohon maaf, ada satu perguruan tinggi swasta, saya pernah ke sana gitu ya, sangat ramah dengan perempuan, dengan lingkungan gitu ya, tidak merokok gitu. Lah kita ini yang negeri gitu ya, yang bayarnya murah gitu kan. Tapi ternyata rokoknya, padahal rokok itu kan duit juga gitu. Iya, jadi saya sering guyon lah itu, membakar uang gitu ya. Nah gitu. Iya, seperti itu. Apakah untuk yang merokok tadi nantinya akan dibuat kebijakan seperti itu, Pak? Ya, mulai saya itu sebenarnya mulai pelan-pelan ya. Misalnya ada apa ini smoking area misalnya gitu ya, itu dalam rangka apa, meminimalisir ya. Tapi mohon maaf, kita itu sudah bisa membaca tapi tidak bisa melaksanakan. Jadi misalnya sudah ada smoking area tapi merokok masih di mana-mana gitu kan. Ini bukan orang yang tidak bisa baca itu kan. Iya. Bisa baca. Dan gitu. Untuk kebijakan-kebijakan yang ada di Fakultas Dakwah sendiri, Pak, selain mengenai yang telah kita bahas tadi, kurikulum, itu apa saja sih, Pak? Ya, misalnya ini sudah 2 semester misalnya saya dengan kawan-kawan pengelola memberlakukan misalnya syarat mengikuti UTS, UAS itu harus membawa KRS yang sudah ditandatangani oleh dosen PA, kemudian sudah distempel. Bagi yang tidak memenuhi itu tidak boleh ikut ujian. Nah, sebelumnya itu kan ada dispensasi gitu kan. Nah, hari ini kita sudah jauh-jauh memberi pengumuman gitu kan, agar itu didengar, ditaati gitu kan. Ditambah, mengapa KRS ini penting? Karena seringkali saya menjumpai gitu ya, ada mahasiswa sudah nulis proposal, skripsi sudah jadi, ternyata apa? Ada satu mata kuliah belum diambil. Nah, karena apa? KRS-nya nggak punya, tidak disimpan. Jadi sangat penting sekali. Sangat penting sekali gitu. Itu ada baiknya juga untuk mahasiswa itu sendiri. Betul, ya kan Pak? Betul, iya. Ya. Kemudian yang kedua misalnya manajemen kelas ya. Manajemen kelas. Kalau dulu itu kan habis kuliah terbuka gitu ya, dibuka biasa gitu. Mulai 2 semester ini saya dengan kawan-kawan menerapkan
setiap dosen membawa kunci dengan kelengkapannya. Ya. Jadi sebelum keluar pastikan AC, kipas angin, listrik mati. Karena energi kita kan mahal toh. Betul sekali. Nah itu, jadi tapi ini juga belum semuanya sensitif gitu ya. Begitu keluar masih ada kipas angin nyala gitu kan. Iya. Listrik masih nyala, kursinya masih belum ditata lagi gitu kan. Iya. Ya ini pelan-pelan ya karena Perlahan. kita butuh waktu betul ya untuk mendisiplinkan gitu. Dan dari kebijakan-kebijakan tersebut yang sering sekali kontra dengan mahasiswa atau dosen itu sendiri, kebijakan yang mana Pak di fakultas kita sendiri? Selama ini nggak ada kebijakan yang terlalu kontroversial kemudian ditolak keras-keras gitu. Karena yang penting itu kalau untuk dosen ya, itu sertifikasi dosennya lancar. Wah. Nah, itu uang makannya lancar. Itu insya Allah. Sejahtera ya Pak dosen. Nah, dosen sejahtera itu lancar semua. Dan itu implikasinya nanti teman-teman mahasiswa yang merasakan kan. Merasakan sejahteranya juga ya Pak ya? Iya, misalnya ngajar di kelas banyak senyum gitu kan. Iya. Kalau ngajar di kelas nggak senyum, wah ini berarti sertifikasi belum keluar gitu. Emang ada Pak dosen yang seperti itu? Ya, saya tidak harus menyebut lah. Itu. Dan menurut Bapak sendiri bagaimana sih Pak untuk meluruskan pikiran-pikiran mahasiswa yang masih menjadi tanda tanya mengenai ada apa dengan hari Sabtu tersebut Pak? Mengapa ada kuliah di hari Sabtu? Ya, kunci pertama itu kan katanya malu bertanya tidak sampai tujuan, itu kan? Sesat di jalan. Iya, sesat di jalan. Jadi kalau saya mendorong mahasiswa itu jangan berasumsi, jangan berhipotesa gitu kan, tanya. Misalnya kayak saya gitu kan sangat terbuka ya dengan SMS, dengan telepon, dengan ketemu gitu kan. Iya. Jangan bertanya kepada orang yang tidak tepat. Misalnya tanya sama orang yang tidak pernah ke kampus, tanya sama orang yang tidak pernah kuliah, ya tapi jawabannya malah menyesatkan. Gitu. Jadi kunci pertama bertanya. Tanya pada orang yang tepat, gitu ya. Nah kunci kedua tentu saja, ya kan zaman Google nih sekarang gitu kan. Nah, coba cari sih ada aturan apa, browsing gitu kan. Ya. Jangan kemudian belum nanya, belum browsing sudah berpendapat, gitu kan. Yang terjadi selama ini saya lihat kecenderungannya kok seperti itu, gitu. Jadi diteliti dulu ya Pak, dicari tahu yang benar dulu. Betul. Dan apa sih Pak pentingnya kebijakan bagi mahasiswa sendiri? Bagi mahasiswa sendiri pentingnya suatu kebijakan itu apa Pak? Manfaat suatu kebijakan tersebut? Ya kan gini, kita ini kan lembaga pendidikan, harus hidup dengan manajemen yang tertata, gitu kan. Dan ketika kita masuk dalam satu lembaga, tanpa kita sadari kita kan terikat dengan kontrak kerja gitu kan. Iya. Sama seperti mahasiswa begitu masuk di Fakultas Dakwah, di UIN itu kan berarti segala aturan yang ada di UIN itu kan harus ditaati. Gitu. Jadi kalau misalnya tidak setuju boleh, tapi kan ditanya dulu. Kalau misalnya Pak saya tidak setuju itu ya sudah keluar aja dari UIN misalnya gitu loh. Misalnya. Gitu loh. Misalnya gini, ada UKT, saya nolak UKT, ya sudah nggak usah kuliah di UIN. Kuliah di swasta. Di swasta itu kan nggak ada UKT. Seperti itu ya Pak ya. Jadi itulah pentingnya suatu atau S2. Di S2 kan belum ada UKT. Gitu misalnya gitu. Bersyukur yang sekarang udah ada UKT. Iya, bersyukur kepada Allah. Iya, gitu. Alhamdulillah sekali ya Pak. Iya. Jadi seperti itulah pemirsa pentingnya suatu kebijakan dalam kehidupan kita, apalagi dalam kita berorganisasi, yaitu sebagai manajemen kita atau pengatur kita tentunya. Pemirsa di rumah dan tentunya juga saya ingin berhasil kan seperti Pak Dekan. Ya itulah kuncinya, yaitu patuhi kebijakan apapun yang memang kontra dengan kita, ambillah sisi positifnya, seperti itu ya Pak ya. Dan pemirsa, tidak terasa sudah 30 menit berlalu saya menemani Anda. Dan jangan lupa untuk tetap saksikan Tatap Suka di hari dan jam yang sama. Dan terima kasih juga kepada Bapak Waryono yang telah menyempatkan hadir ke studio ya Pak ya, berbincang-bincang. Bukan menyempatkan ini, dipaksa sempat. Ya terima kasih Pak, telah dipaksa sempat ya Pak datang ke sini. Sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat sekali Pak untuk kami informasinya. Pemirsa, akhir kata saya Suri Biolatika beserta kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.